Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, saya Kurnia Setiawan, peserta PPG tahun 2020 NES Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyetelan ataupun pemeliharaan penyetelan katup. Pada hari ini, katup yang dimaksud dengan katup adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur suatu arah fluida, baik mengarahkan, memperbesar ataupun mengecilkan suatu aliran fluida itu dari aliran tersebut. Katup pada suatu kendaraan itu terdiri dari katup in dan X. Khususnya pada mobil, kalau misalkan silinder ada 4, maka katup in dan X sejumlah silinder tersebut. Misalkan 4 silinder, in ada 4, X pun juga ada 4. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana prosedur pemeliharaan ataupun penyetelan celah katup pada Toyota Kijang seri 5K. Dan kita nanti akan melakukan proses penyetelannya adalah menggunakan mesin dalam kondisi dingin. Beberapa alat yang kita pergunakan diantaranya adalah ada kunci ring 1921, kunci ring 12 dan 13, kunci T12, kemudian filler, obeng main dan plus, tanaman serta majun. Nah, untuk K3-nya sendiri bagi suatu kendaraan, di sini kita jaga supaya K3 bagi kendaraan agar saat kita memegang suatu komponen tidak mengalami cacat pada cat kendaraan. Di sini merupakan K3-nya kita sudah pasang. Kemudian saya menggunakan sarung tangan untuk K3. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian akan kita buka pada komponen ini untuk membuka bagian silinder, kepala silindernya. Untuk mempermudah maka kita harus melepas komponen yang ada pada bagian atas kepala silinder. Menggunakan kunci 12. Letakkan pada lepas kawat yang untuk mengatur gas. Dan kita lepas baut yang untuk kepala silinder, kita lepas supaya nanti bisa kita lepas kondisi dari dengan karburator PCV. Kemudian kita akan lepas Q12. Kemudian sebelum kita melakukan penyetelan celah katup, di sini kita melakukan penyetelan pada kondisi mesin dingin, maka harus kita pastikan beberapa prosedur. Yang pertama adalah melakukan top 1 dan top 4. Karena penyetelan baik top 1 dan top 4 itu dapat kita lakukan untuk penyetelan seluruh katup. Ciri khas dari top 1 itu adalah pada bagian in dan X nya. Dan top 1 ada silinder 1 dekat dengan kipas fan belt. Maka yang kita setel adalah katup nanti harusnya yang kendor adalah X in X. Sedangkan untuk silinder 4, maka yang harus bisa kita setel adalah bagian X in dan X. Maka harus kita pastikan terlebih dahulu posisi top 1 ataupun top 4. Kenapa kok suatu kendaraan harus disetel celah katupnya? Biasanya adalah kalau celah katup terlalu rapat maka akan menghasilkan getaran yang sangat besar pada suatu kendaraan, sedangkan kalau celah katup terlalu besar maka nanti akan menyebabkan suatu suara yang abnormal. Oke, kita praktekkan bagaimana
pemasangan katup untuk top 1 terlebih dahulu. Dapatkan bagian kulinya. Nah, paling mudah kita mau mengetahui adalah di mana posisi dari overlap. Kalau misalkan di sini overlap, maka posisi yang paling dekat di sini adalah top 4. Kita lihat overlapnya yang di silinder 1 ataukah di silinder 4. Kalau ini seharusnya ini harus overlap di silinder 1, maka kegiatan yang paling mudah dilakukan terlebih dahulu adalah top 4 di silinder. Nah, ini adalah kondisi overlap di mana antara katup X dan in saling bersilangan. Ini adalah overlap. Kita pastikan dengan, misalkan kita ingin memastikan dengan membuka distributor. Nah, ini mengarah ke silinder 4 distributornya. Ini kita lakukan untuk penyetelan celah katup untuk silinder 4 terlebih dahulu karena lebih dekat dan tepat. Oke, kita pastikan karena baut penyetelan kita menggunakan plus dan min, maka kita pastikan kita menggunakan bank plus ataupun min. Oke, sebelum kita lakukan penyetelan maka harus dilakukan nah, untuk in kita menggunakan 0,2, sedangkan X adalah 0,3. Kita pastikan kita cek yang in terlebih dahulu. Dan tentu saja nanti walaupun kita sudah yakin itu sudah top 4, kita jangan lupa satu hal yang paling penting, itu harus kita tempatkan pada posisi 0. Posisi 0 ataupun coaan yang terdapat pada kulinya. Oke, kita cek yang X terlebih dahulu. Sangat longgar, kita bisa lihat di sini sangat longgar. Kemudian X-nya adalah ini. Saya taruh cetek. Nah, dari suara pun juga sangat kelihatan longgar dan bagian ini yang sangat longgar. Kemudian kita cek coba yang ini. Gak cukup, dah sangat masih agak rapat, jadi yang perlu penyetelan ini adalah yang katup X silinder 4 dan katup X silinder 2. Nah, untuk yang in dan katup in untuk silinder 4 dan 3 sudah agak mendingan, tapi nanti kan kita setel bentuk celahnya. Yang penting nanti saat untuk penyetelan, celah katup itu adalah saat kita masukkan agak susah, tapi saat di dalam suatu filler itu sudah agak mudah digerakkan, itu yang bagus. Dan saat keluar ada sensasi dalam menggigit fillernya itu. Oke, kita perbaiki dulu. Sebenarnya kita cek berapa sih celah yang sebelumnya itu ada di X tadi. Kita coba cek berapa, sampai 0,4 masih belum sampai 0,5 masih masuk, dan 0,4 nggak masuk. Dia agak lebih rapat yang sebelah silinder 1 sekitar 0,3. Kita catat terlebih dahulu 3. Oke, akan kita lakukan untuk prosedur penyetelan celah katup yang kita lakukan yang paling mudah terlebih dahulu, karena yang paling bermasalah adalah yang X, maka kita lakukan untuk
meteran yang X, kita menggunakan yang reverse. Ini harusnya 0,3 karena kita kendorkan dulu, kemudian kita rasakan ujung dari baut penyetelnya, kemudian kita kencangkan mur pengikatnya, kita rasakan agak kurang sedikit lagi, kita setel lagi. Kita tambah sedikit saja. Nah, seperti ini yang saya maksud. Masuk agak susah tapi di dalam bisa digerakkan dan luar dikit. Kemudian oke, yang silinder untuk silinder 2, karena ujungnya adalah bautnya pakai ini, kita gunakan ujungnya. Oke, kita cek. Nah, seperti inilah. Oke, kemudian sekarang kita cek yang untuk 0,2 yang silinder 4. Dua. Kita lihat di sini agak cukup, hampir mendekati. Kita kendorkan, tambah sedikit saja. Masih kurang sedikit. Kencang. Ini harus kencang karena proses penyetelan katod memang membutuhkan waktu supaya kita bisa mempergunakan penyetelan ini dengan sangat tepat agar performa dari kendaraan pun juga lebih optimal. Dan proses penyetelan katod biasanya juga digunakan saat proses tune up atau servis berkala. Oke. Kalau sudah, maka kita lakukan penyetelan untuk top silinder 1. Mari kita tekan dan angkat ke bawah. Dari silinder 4 sudah mulai turun, artinya di sini adalah proses buang pada silinder 4, dan kita mengamati proses overlap yang ada di silinder 4 supaya kita mengetahui bahwa top 1 adalah berada di top 1. Kalau di sana overlap, maka di bagian silinder 1 adalah posisi top kompresi. Tuh, silang gerak gunting, maka itu sama overlap, maka harus dicari pada posisi coakan yang paling tepat. Maka ini pasti top 1. Untuk membuktikan, maka kita cek tepat pada busi 1 di distributor. Maka ini adalah posisi top 1. Kita cek menggunakan filler yang sering kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu adalah X ini X. Cukup longgar, dan kita pasti ada di sini tiganya. Dicek. Nah, kita cek pada yang ini, masih agak cukup, masih bagus. 0,2, dan di sini agak longgar, lebih dari 0,3. Maka kita coba cek berapa. Kita cek 0,4 maupun 0,5.
0,6. 0,4 masih 0,5 ternyata. Dan di sini ini 0,4. Jadi X-nya untuk X ini pada posisi 0,6 dan untuk posisi X silinder 3 adalah 0,4. Oke, maka kita perbaiki sekarang sesuai dengan standar, yaitu adalah in 0,2 dan X 0,5. Maka yang kita lakukan adalah di silinder 1 katok X dan silinder 3 katok X juga yang harus kita setelkan, karena 0,2 yang silinder in silinder 1 dan silinder in atau in silinder 2 masih pada posisi sesuai dengan spesifikasi, yaitu 0,2 mm. Oke, kita setel. Kita lihat baut penyetel katoknya min ataukah baut obeng plus. Jadi obeng min dan obeng plus kita pergunakan duanya. Kita lakukan yang agak ujung terlebih dahulu, yaitu menggunakan obeng plus. Kita kendalikan sangat cukup besar 0,6. Kita harus setel supaya agak lebih rapat. Sudah cukup sedikit. Oke, dan kita coba yang ini atau in atau X silinder 1. Gunakan ini. Kencang. Kurang. Kemudian kita pasang lagi. Sini kita pastikan kabel-kabel juga tidak terjepit. Jadi sudah dipakai. Pastikan
diperhatikan kalau kencangan jangan sampai terlalu kencang, karena ini juga di bawahnya ada karet dan konstruksi dari untuk pala silinder itu hanya terbuat dari aluminium dan bisa saja saat kencangan bisa pecah. Filter udaranya kita hidupkan. Ternyata ada suara dari filter udara. Kita kencangkan lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.